warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solihah kelas 2 Al-Khawarizmi? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Di hari Senin kita dapat berjumpa lagi ya, meskipun kita belum bisa bertatap muka. Tapi insya Allah besok di hari Selasa kita akan melaksanakan pembelajaran bimbel di sekolah ya. Nah, Ustazah berharap karena besok adalah bimbel, anak-anak semua tetap menjaga kesehatan ya. Baik anak solih dan solihah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama untuk ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak solih dan solihah kelas 2 Al-Khawarizmi, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2 ya, dengan muatan pelajaran PPKN. Pekan lalu ya kita sudah belajar tentang bunyi, simbol, dan pengamalan sila bunyi pada Pancasila. Masih ingat kan ya bunyi sila pertama sampai sila ke-5, terus simbolnya apa saja, masih ingat kan ya? Nah, ini kita akan belajar pengamalan sila pada sila-sila Pancasila di tempat bermain. Nah, ini ada simbol bintang. Simbol bintang berarti simbol Pancasila yang keberapa ya? Ada rantai. Nah, tadi berarti bintang adalah simbol sila yang pertama. Bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada simbol rantai. Simbol rantai berarti sila yang kedua. Ya, sila yang kedua. Yang selanjutnya simbol sila yang ketiga yaitu adalah pohon beringin. Simbol sila yang keempat, iya, kepala banteng. Dan simbol yang kelima adalah padi dan kapas. Ini ada simbol dan bunyi Pancasila. Masih ingat ya kemarin anak-anak semua sudah mengirimkan video menghafalkan bunyi dan simbol Pancasila. Barakallah yang sudah mengirimkan ya. Yang belum Ustazah tunggu. Nah, mari kita ingat-ingat kembali bunyi dan simbol Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai. 3. Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah hafal ya? Nah, sekarang kita akan menyebutkan contoh-contoh pengamalan sila Pancasila yang pertama. Nah, tadi simbolnya adalah bintang. Pancasila, sila yang pertama ini ya, contohnya itu berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Apa sih contoh-contohnya kita sebagai umat beragama? Iya, seperti beribadah ya. Beribadah berarti artinya kita sholat. Terus apalagi ya? Apalagi? Sholat, berdoa sebelum makan, sholat berjamaah bersama ayah bunda, ataupun
sholat berjamaah ke masjid. Nah, untuk pengamalan sila yang pertama ini, pengamalan sila di tempat bermain ya, yang sila yang pertama ini artinya contoh yang pertama, kalian tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Nah, jadi ketika kalian bermain, kalian harus mengingat waktu ketika azan sudah berkumandang. Itu artinya kalian dipanggil untuk segera melaksanakan sholat ya. Ketika sudah mendengar azan, ketika masih di luar rumah, segera untuk bergegas pulang untuk melaksanakan sholat ya, melaksanakan sholat baik di rumah ataupun di masjid berjamaah. Yang kedua, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Nah, ketika kita sedang bermain bersama teman, ya, ketika kita sedang bermain bersama teman, terus teman kita ada yang mau pulang dulu, izin mau pulang, mau beribadah. Nah, kita sebagai teman yang baik, maka kita harus memberi kesempatan kepada teman yang ingin beribadah. Yang selanjutnya adalah pengamalan sila kedua. Pengamalan sila kedua ini, sikap yang harus diterapkan adalah tidak membeda-bedakan antar sesama. Semuanya sama, tidak membeda-bedakan. Contohnya apa? Membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Nah, jadi ketika teman kita mengalami kesulitan, maka kita harus membantunya, ya. Yang kedua, menjenguk teman yang sedang sakit. Nah, ketika teman kalian ada yang sakit, teman bermain kalian ada yang sedang sakit, maka kita sebagai temannya harus menjenguknya. Itu adalah contoh dari pengamalan sila kedua. Yang selanjutnya, pengamalan sila ketiga. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda ya. Meskipun kita berbeda-beda ya, kita harus tetap bersatu. Ya, Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam suku. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Papua. Nah, seperti kita pun sama, di kelas Al-Khawarizmi pun ada yang dari Ulu Jami, ada yang dari Comal, ada yang dari Ambal Gading, ya. Tidak satu desa, tetapi berbeda-beda. Nah, berarti kita ketika bermain dengan teman yang berbeda suku, kita harus saling bersatu, ya. Meskipun berbeda-beda, kita harus tetap bersatu. Bermain dengan teman dari berbagai suku, kita tidak boleh membeda-bedakan. Oke? Yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Nah, ketika bermain dalam satu tim misalnya, maka kita harus menjaga kekompakan kita dengan teman kita. Yang ketiga, mau menerima kekurangan teman. Nah, maka kita sebagai teman yang baik harus menerima kekurangan teman kita. Yang selanjutnya adalah pengamalan sila keempat. Sila keempat ini mengajarkan kita jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan bermusyawarah, ya. Diselesaikan dengan bermusyawarah atau dengan berdiskusi. Nah, contohnya adalah melakukan diskusi sebelum bermain. Nah, di sini misalkan ada teman kalian, ya, ada teman kalian yang mengajak bermain, tapi mereka bingung mau bermain apa. Ada yang ingin bermain sepak bola, ada yang ingin bermain lompat tali, ada yang ingin bermain layang-layang. Nah, maka sebelum kita bermain, alangkah lebih baiknya kalian dan teman-teman kalian melakukan diskusi sebelum bermain untuk menentukan
Yang ketiga, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Itu adalah contoh dari pengamalan sila keempat. Pengamalan sila yang kelima yaitu berkaitan tentang bahwa setiap orang harus memperlakukan secara adil. Nah, kita ya harus berlaku adil kepada semua orang, tidak boleh membeda-bedakan ya. Contohnya, berbagi makanan secara adil kepada teman. Nah, ketika kalian mempunyai sebuah makanan, snack ya, misalkan kalian punya snack dan kalian sedang bermain bersama teman-teman kalian. Nah, maka alangkah lebih baiknya kita berbagi dengan teman dan membaginya secara rata kepada teman kita. Ya, membagi secara rata ataupun secara adil kepada teman kita. Yang kedua, suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Nah, ini juga ya, ketika kita melihat teman kita mengalami kesulitan, maka kita harus memberikan pertolongan kepada teman kita ataupun orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Yang ketiga, peduli terhadap penderitaan orang lain. Nah, itu adalah contoh dari pengamalan sila yang pertama sampai sila yang kelima. Nah, di sini ada contoh gambar dari pengamalan sila Pancasila, baik dari sila 1, sila 2, sila 3, sila keempat, dan sila kelima. Untuk sila yang pertama, bisa kalian lihat di situ ada ayah, bunda, adik, dan kakak sedang melaksanakan ibadah. Ya, itu adalah contoh dari pengamalan sila yang ke-1. Ya, contoh dari sila kedua, ya, yaitu di situ sedang ada dua anak laki-laki yang sedang membetulkan sepeda. Nah, di situ berarti ada teman kita yang sedang mengalami kesulitan, maka alangkah baiknya kita membantunya, ya. Nah, yang ketiga ada bunda, kakak, dan adik. Nah, di situ mereka sedang melaksanakan kerja bakti, ya. Mereka sedang bersama-sama membersihkan rumput. Nah, di situ mereka bersatu sama-sama melaksanakan kebersihan, ya, sedang membersihkan. Nah, itu contoh sila ketiga, ya. Untuk sila keempat, di situ ada contoh apa ya? Kira-kira ya di situ. Nah, di situ ada ada dua orang anak yang sedang saling marah, ya, lagi marahan. Terus ada satu yang menengahinya. Nah, di situ berarti apa? Kita tidak boleh saling bertengkar dengan teman kita, ya. Kita harus saling sayang harus saling sayang dengan teman, tidak boleh saling marahan. Nah, yang kelima di situ membantu sesama. Nah, ketika teman kalian ataupun teman ustazah sedang mengalami kesusahan, maka kita sebagai teman yang baik berarti wajib untuk menolongnya. Nah, itu adalah contoh dari pengamalan sila Pancasila, baik sila 1 sampai sila ke-5. Untuk tugas anak solih dan solihah semua, hari ini tugas kalian yang pertama adalah memberikan tanda centang yang menunjukkan pengamalan sila pertama di tempat bermain. Nah, dari 3 pernyataan di bawah, yang pertama ada meminta izin untuk beribadah saat bermain sepak bola. Yang kedua, mau berteman dengan siswa lain walaupun berbeda agama. Yang ketiga, menghormati teman yang sedang beribadah
merupakan pengamalan sila pertama. Nah, jadi dari 3 pernyataan itu ya, kalian centang yang merupakan pengamalan sila Pancasila yang pertama. Yang mana? Ya, itu yang nomor 1. Nomor 2, berilah tanda centang yang menunjukkan pengamalan sila kedua, Pancasila di tempat bermain. Yang merupakan pengamalan sila kedua, yang mana kalian centang. Tugas yang ketiga adalah perhatikan gambar di berikut, kemudian pasangkan sikap pada gambar dengan ciri yang sesuai. Jadi, ada 3 gambar ini kalian sebutkan. Gambar yang pertama itu ada anak-anak yang sedang bermain, itu merupakan pengamalan ataupun sikap sila yang keberapa. Terus ada di situ gambar yang kedua sedang menjenguk teman yang sedang sakit. Nah, itu berarti pengamalan sila yang keberapa. Dan yang gambar terakhir di situ sedang menunjukkan kerja bakti. Nah, di situ juga merupakan pengamalan sila yang keberapa. Nah, nanti tugas kalian, anak solih dan solihah, dikerjakan di buku tugas 1. Ya, buku tugas 1 disalin di buku tugas. Oke, anak solih dan solihah. Nah, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ustazah mohon maaf apabila Ustazah banyak kesalahan dalam penyampaian. Tetap jaga kesehatan kalian. Jangan lupa untuk senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, yang di kelas 1 masih 3 waktu ataupun 4 waktu. Yuk sama-sama anak-anak semua di kelas 2 ini harus lebih giat lagi dalam sholatnya, dan jangan lupa membantu ayah bunda di rumah ya. Sebelum Ustazah akhiri, mari kita sama-sama untuk ucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.